Boolean type. Boolean type di bahasa Dart itu menggunakan keyword bool, B-O-O-L. Kalau di bahasa lain mungkin ada yang menggunakan booleans gitu, atau gimana, tergantung bahasa sih. Ada kesamaannya, ada perbedaannya. Nah, kemudian untuk data yang bisa ditampung menggunakan variable dengan tipe boolean ini cuma ada dua. Kalau enggak true, ya false. Kalau enggak false, ya true. Cuman ada dua aja itu. Biasanya boolean ini suka digunakan untuk menentukan keputusan. Keputusannya misalnya ada pertanyaan kayak gini. Apakah hari ini hujan? Jawabannya adalah ya atau tidak. Ya berarti true, tidak berarti false. Tergantung kondisi, kita bisa aja kembalikin. Ya-nya ini untuk tidak hujan dan tidaknya ini untuk hujan gitu. Bisa dibalikan juga, tergantung kita mau bikin programnya kayak gimana. Penggunaan boolean juga tidak terpaku kepada nilai yang memiliki value true or false, tapi kita juga bisa menggunakan alat bantu sebagai alat bantu perbandingan. Tapi tetap saja alat bantu perbandingan ini nanti hasil akhirnya berupa keluaran kesimpulan true atau false gitu. Oke, sekarang kita coba dulu dari yang paling dasar, nilai booleannya bool. Kita namakan is cold sama dengan false. Kita print is cold. Pada saat dicetak di konsol, dia nyetak false. Kalau di bahasa lain mungkin kalau kita udah set false atau true, dia pada saat di printnya menjadi angka gitu, berupa bilangan kayak integer, kayak di hexa kita print berubah jadi angka gitu. Ada juga contohnya itu di bahasa C++ misalnya. False itu adalah 0, kemudian true itu adalah 1. Nah, kalau di dat enggak, di dat itu langsung aja sebutin kalau false ya false, kalau true ya true. Biasanya untuk penamaan variabel boolean itu biasanya ya itu selalu diawali dengan is. Ada is cold, is empty, is hot, is hujan, is panas, is terang, is dingin, is gelap gitu. Yang menandakan bahwa variabel ini untuk pertanyaan kayak apakah dingin, apakah anu gitu biasanya. Tapi bebas aja teman-teman mau bikin kayak A, kayak gimana pun bebas aja gitu. Kemudian kita coba yang perbandingan. Jadi selain menggunakan data false atau true kayak gini, kita juga bisa ganti menggunakan perbandingan. Kita coba aja langsung di print. Kita melakukan perbandingan 2 sama dengan 2. Sama dengan ini yang digunakan untuk ngecek perbandingan apakah nilai yang di kiri bernilai sama dengan value di kanan. Kalau kita ganti jadi 2 sama dengan 3, maka false karena memang betul 2 itu tidak sama dengan 3. Kalau kita balikan, kebalikan dari sama dengan itu adalah tidak sama dengan, simbolnya kayak gitu, maka true. Karena betul tidak sama dengan. Kalau kita angkanya sama tapi simbolnya tidak sama dengan, maka false. Kita coba operator yang lain kayak lebih besar dari, kemudian kurang dari, dan seterusnya. Misalnya 3 lebih besar dari 2, ini kurang dari, lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kita coba 2 semua, run. Yang pertama false karena ini tidak sesuai dengan antara nilai dengan perbandingannya. Selanjutnya false juga karena tidak sesuai. Kalau yang ketiga, dia memiliki dua kondisi.
Kondisi yang pertama adalah lebih besar dari. Kondisi kedua adalah sama dengan. Jadi dia punya opsional, punya alat bantu opsional. Kalau ininya ternyata salah, ini kan salah nih kalau lebih besar dari. Tapi di sana ada sama dengan. Sama dengannya ini masih support, masih mendukung. Berarti true kesimpulannya. Tapi kalau ininya tidak sesuai, kemudian ini tidak sesuai, maka ini jadi false. Contohnya adalah kayak gini. Ini jadi false karena 2 lebih besarnya itu tidak sesuai, 2 sama dengan 3-nya tidak sesuai. Kalau ini kebalikan dari yang ketiga ini. Seperti itu. Sekarang kita coba perbandingan atau non boolean value yang ada di dokumentasi sini. Misalnya kita punya variabel string kosong, kemudian dicek is empty. Ini kita jadikan print aja, kosong, kemudian is empty. Kita run. Nah, true. Full name-nya kosong, kemudian kita cek menggunakan is empty, apakah full name ini kosong? Karena di sininya kosong, berarti true. Tapi kalau kita isi misalnya di sini, run, di sini menjadi false karena full name-nya tidak kosong gitu. Sekarang kita balikan. Kita ngeceknya full name.isEmpty, tapi kita balikan menggunakan tanda seru kayak gini. Artinya not atau kebalikannya. Sekarang menjadi true. Jadi kalau penggunaan boolean itu kita harus pandai ngebaca perbandingan operator, kemudian fungsi non-boolean value-nya. Soalnya untuk pengecekan kayak gini tuh bisa ini lebih banyak pengecekannya. Misalnya kita udah ngecek is empty, kemudian kita notekan, dibalikan. Setelah di notekan, kita mau ngapain lagi, diapain lagi, bisa kayak gitu. Tapi untuk sementara teman-teman cukup tahu gini aja, misalnya full is empty untuk ngecek kosong gitu. Kita coba lagi untuk yang lain. Untuk perbandingan ini tadi udah, kemudian untuk yang nol ini belum kita coba. Kita jadi print true karena ini dia si variabel unicorn ini enggak punya nilai, jadi kosong, nol gitu. Tapi kalau kita isi dengan data apapun, mau pakai string, mau pakai integer gitu, ketika dicetak maka false karena tidak kosong gitu. Ini berbeda dengan is empty. Null itu jadi artinya tidak ada data. Kalau di sini ada data, hanya saja datanya enggak kelihatan gitu. Bukan enggak kelihatan, string kosong gitu. Di sini ada datanya string tapi enggak ada karakter gitu. Ada data tapi enggak ada karakternya. Datanya data string. Kalau is empty itu kalau is empty di string itu yang tadi untuk ngecek kalau apakah ada karakter atau tidak gitu. Sekarang kita cek untuk yang for none. Jadi print true. Karena 0 ini dia pada saat dibagi 0, kita coba ya pakai kalkulator. 0 dibagi 0 undefined. None itu jadi artinya
tidak dapat didefinisikan. Kalau di sini dijelaskan numbernya itu bukan number value, bukan nilai number gitu. Karena di sini juga pada di kalkulator tidak dapat didefinisikan. Tapi kalau kita ganti misalnya jadi 1, ini jadi false. Karena pada saat 0 dibagi dengan 1 itu hasilnya 0. Bukan undefined tapi 0, sehingga di sininya false. Jadi banyak cara untuk ngecek boolean ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan data asli dari booleannya, true atau false. Yang kedua, kita menggunakan alat bantu perbandingan. Yang ketiga, menggunakan non boolean value. Contohnya kayak fungsi isNaN, isEmpty, dan ada banyak lagi gitu. Tergantung tipe data. Kalau ini tipe datanya string, di sana ada fungsi yang mengarah ke boolean. Kalau ininya integer, di sana ada juga yang fungsi mengarah ke boolean. Tergantung dari tipe data juga. Fungsi-fungsi apa saja yang bisa kita pakai gitu. Mungkin untuk lebih pahamnya nanti teman-teman bisa implementasinya di dalam sebuah pengecekan nanti di bahasan